dari Universitas Negeri Padang dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Sebelumnya perkenalkan saya Amalia Nini dan rekan saya Cahaya Benarko, Pak. Saya Lihat Saudara. Jadi sebulan dari. Oh, ya. Pak izin mewawancari Bapak terkait aplikasi digital. Dari pemahaman Bapak dan mungkin Bapak tahu informasinya, boleh Bapak ceritakan apa itu aplikasi digital dan untuk apa dipakai masyarakat? Aplikasi digital. Iya. Ya, aplikasi digital ini kan aplikasi yang penggunaannya secara digital gitu ya. Tentu disesuaikan dengan penggunaan dan fungsi dari aplikasi tersebut ya. Kalau untuk pegadaian tentu disesuaikan dengan kebutuhan pegadaian. Kalau yang lain misalnya Shopee itu digunakan sesuai dibuat sesuai dengan kebutuhan jual beli dan transaksi lainnya gitu ya. Ada banyak contoh dari aplikasi digital lainnya. Kalau pegadaian tentu yang berhubungan dengan produk-produk pegadaian yang menunjang kegiatan terlaksananya transaksi pegadaian itu secara digital untuk memudahkan masyarakat, khususnya konsumen pegadaian. Jika dibandingkan datang langsung ke kantor Pak, ada bedanya nggak Pak lewat dari aplikasi digital ini? Oh jauh bedanya. Ya, contohnya begini. Kalau ke pegadaian ya itu karena belum familiar semuanya ya, karena keterbatasan kemampuan dari konsumen kita, itu ngantrinya mau sampai 1 jam ya. Kadang bludak, kalau di Senin pagi itu membludak sampai keluar, disuruh pakai aplikasi nggak mengerti Pak, karena memang nasabah pegadaian itu ada yang bukan anak-anak Gen Z aja ya, ataupun yang umur 50 keluar itu masih bisa lancar ini ya aplikasi ya. Yang tua-tua banyak nasabah kita, jadi kadang-kadang dia daripada digital, pertama karena tidak terbiasa dia nggak yakin gitu kan. Cuman bedanya itu sangat signifikan. Kalau langsung ke outlet antrian panjang. Kalau lewat digital bisa sampai tidur-tiduran di kamar selesai ya. Selanjutnya, informasi apa aja yang bisa diakses masyarakat di sekitar kabupaten ini lewat aplikasi pegadaian digital? Oh iya banyak ya. Apa-apa aja produk pegadaian ya. Simulasi ini juga ada ya. Habis itu yang jelas simulasi ada itu ya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu perhitungan pegadaian, di situ ada simulasinya. Berapa jumlah tabungan kita bisa lihat di sana. Tapi kalau tanpa aplikasi kan lewat, kadang-kadang di buku tabungan nggak dicetak, kita ngantar uang aja kan. Tapi lewat aplikasi kan kita nampak, oh saya udah punya emas sekian gram di tabungan emas saya. Oh berapa sih nilai uangnya? Oh sekian. Oh saya butuh nih uang, saya ambil dulu tabungan dikit. Sekarang karena udah banyak, saya mau ambil emas dulu 1,5 kilo, boleh nggak? Bisa. Nah, betul, kan tadi kita ngasih uang. Kalau nggak salah ada membaca sedikit informasi itu bisa. Bisa ditukarkan ngambil emas. Betul, bisa diambil dalam bentuk emas, bisa. Uang masuk ke bank itu jadi rupiah. Kalau masuk ke pegadaian jadi emas. Cuman bisa diambil dalam bentuk emas, bisa diambil dalam bentuk rupiah. Makanya kalau harga emas naik, dia naik. Kalau harga emas turun, dia turun. Berarti di aplikasi pegadaian ini seandainya kita masukin uang itu langsung dihitung ke emas. Jadi di saat harga emas naik, uang itu otomatis naik juga Pak? Nilainya jadi naik. Contohnya ya, nah uang 1 juta nih ya, masuk 1 juta. Pas masuk tuh langsung saldo emas kita nampak. Misalnya kalau sekarang tuh paling dapat setengah gram. Ini setengah gram. Tapi kalau tahun dulu 1,2 gram.
Itu yang membedakan. Kalau begitu Pak, kita harus ngangsur gitu atau kayak per bulan? Ada juga emas rencana nantinya. Misalnya adik-adik nih, sekarang mau berapa nih? 19. Oh, saya 26 tuh harus nikah. Saya dapat belanja di Bapak 1 juta sebulan. Oh, berarti pada saat nikah nanti saya sudah harus ada emas 20 gram. Beli sekarang dengan harga sekarang 20 gram, cicil selama beberapa tahun. Yang biasanya ketemunya pas di Jomprode nggak rugi, tetap menang. Walaupun ada jasanya ya, harganya kan naik terus. Paham? Kalau ini memang nyicil tiap bulan. Kan di aplikasi banyak fitur-fiturnya Pak. Ya. Yang dari banyaknya dari masyarakat nyata tuh memakai aplikasi tuh fitur apa yang paling sering dipakai Pak? Atau itu tuh cek harga Semuanya emas? sering. Mau bayar listrik kan bisa juga di sana tuh. Mau beli pulsa juga bisa. Jadi semuanya itu karena ada manfaatnya, kan aplikasi itu dibuat sesuai dengan kebutuhan produk, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apakah bayar listrik PLN itu produk Pegadaian? Ya. Pegadaian itu apa sekarang, Bang apa? Bank Mas. Bank Emas. Bank Emas Indonesia tuh Pegadaian ya. Dari pengenalan aplikasi ini Pak, ada nggak keluhan dari masyarakat tentang kendala memakai aplikasinya Pak? Tentang itu susah login, nggak ngerti cara. Ya, namanya aplikasi ada ya yang jadi komplain. Yang pertama dia karena tidak mengerti. Ya, diajarin 2 kali lupa. Ya, tapi biasanya anak-anak muda tuh buka sendiri dia ngerti. Tapi kalau yang udah tua-tua ada yang bisa, ada yang salah diajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang pada saat sinyal nggak ada, sinyal susah. Nah, itu kendalanya di aplikasi. Kalau pada saat upgrade aplikasi itu jarang sekali, biasanya di jam-jam yang tidak sibuk. Ya, kendalanya tadi itu sinyal dan tidak bisa mengoperasionalkan. Ya, alhamdulillah Pak, udah cukup pertanyaannya Pak. Udah Sudah cukup. udah terjawab.